Nah, sekarang kita lanjut ke bagian styling. Styling berarti yang kita mainnya CSS tuh sama kondisional nanti. Nah, ini nih kita mau buat kayak gini. Nah, berarti kan dia ada div utama, ada div di dalam lagi, terus ada yang div dalam lagi nih dibagi dua. Yang satu nih terserah berapa persen, yang satu nih berapa persen. Berarti dari sini kita mainnya. Di Retrun ada div utama kan, habis itu ada div lagi, misalnya div. Siapa tuh dua? Terus div lagi. Oke. Div class name. Contoh nih bagian utama, contoh aja. Terus ini class name, ini bagian kiri aja deh, panjang banget. Utama kiri, class name kanan. Terus bukalah app CSS-nya. Waduh, mouse payah banget. CSS. Nah. Oh, ini yang udah dibuat tadi ya. Oke deh, di komen aja dulu. Komen. Mana komen ini? Segini. Oh, bisa. Bagian ke utama itu di utama, lebar itu 100%, contoh aja. Terus jenis displaynya itu flex. Nah, biar dia fleksibel. Habis itu bagian kiri, titik kiri itu misalnya 30% lah. Terus yang kanan itu 70%. Nah, coba kita masukin dulu komponen-komponennya. Ini yang mana nih? Import reach. Oh, ini yang tadi ya. Oke deh. BPJS. Nah, ini dia. Yang bagian kiri ini dia untuk pilihan started projects, S-nya kecil. Satu lagi create new project. Nah, itu dia. Waduh, mana dia? Nah, ini dia. Kan udah nih. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Udah tuh, bagian kiri, bagian kanan. Nah, yang ini, yang rig tadi, itu masuk ke bagian kanan. Nah, ini dia nih. Ini kiri, ini kanan. Nah, si pencet mas nih, untuk sementara kita hide aja dulu, karena belum digunakan. Nah, bagian kiri kanan udah dibuat. Habis itu di bawah aja lah zoomnya. Tunggu, ada yang ngechat nih. Ada yang ngechat siapa ya? Oh, default Manggiki itu ya? Enggak sih, beda-beda. Karena kan ini kan hasil objek nih. Hasil dari outputan get nih. Ada data, ada status, ada header, ada status text, ada config, request. Nah, karena yang mau kita ambil itu bagian data, ya udah titik data. Nih, di titik data ini ada isi proyek-proyeknya yang kita inginkan. Ada ID-nya, ada deskripsinya, terus ada namanya, ada path-nya, ada tag, dan lain-lain. Nah, karena yang data yang mau kita ambil udah ini deh, kita coba ini hasil data. Nah, kalau kita ngambil data, ini yang keluar nih cuma 2 kan,
yaitu array 0, array 1 yang isinya itu objek ID, objek description yang sesuai yang kita minta. Coba yang kita ambil tuh misalnya tadi ada apa aja tuh? Lupa kan? Nah, ada misalnya kita mau ngambil ini header atau config. Coba deh header dulu kan. Kita mau ngambil headers. Kan sama nih, hasil titik data nih, hasil titik header. Nah, kalau kita ambil header, ini yang keluar. Kan kita nggak perlu nih keterangan-keterangan kayak change control, content length, content type, link, dan lainnya. Nah, yang kita perlu itu data. Makanya yang kita ambil itu titik data. Karena konten yang dituju yang pengen diambil itu di dalam data. Nih, data ini. Terserah sih, kan data ini kan yang buat kan API-nya. Karena namanya data, titik data lah. Itulah. Jadi kalau dibilang default, enggak juga. Contoh, gimana nyontohinnya ya? Ya kurang lebih gitu sih, kurang lebih gitu. Jadi nggak mesti data. Dia tergantung hasil responnya. Kalau misalnya hasil responnya itu dia misalnya ini bukan data, misalnya ini contohnya apa ya? Contohnya array data, nama variabelnya array data. Ya udah di sini tulisnya array data kayak gitu dia sesuai dengan ini hasil responnya. Jadi kita mau ngambil key-nya apa, nah begitulah. Kok nggak jalan dia mau jalan dah. Nah, kita lanjut lagi ke bagian styling. Ya. Kan tadi di dalam video Mas Abdul kan kita pakai Postman ya. Nah, pakai Postman sebenarnya bisa juga. Pakai Postman nanti kelihatan apa-apa aja yang dibutuhkan, header-headernya, isinya apa. Itu kalau misalnya kita ada aplikasi Postman-nya. Cuma karena saya sayang kuota, jadi saya langsung buat aja deh konsol log ngelihat hasilnya. Jadi paling nanti download lagi kan, habis kuota berapa MB itu kan buat download gituan. Ya udahlah, pakai konsol log aja. Kan hasilnya datanya itu ini objek. Masih bisa dilihat dong di JavaScript. Jadi hasilnya itu di konsol log dulu biar tahu kita nih mau ngapain. Nah, ini 1 menit lagi videonya mau habis nih, nanti mungkin bakal kita lanjut ke sesi ketiga. Ini karena Zoom-nya gratis, ya gitulah, limit 40 menit. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dulu. Nanti kita coba bahas. Kalau misalnya bisa masuk di sesi ini, Kalau misalnya enggak, nanti kita lanjut di sesi yang ketiga.